Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Rama Channel. Dan kita kembali melanjutkan perjalanan Kerajaan Medang. Setelah Raja keempat Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Sri Maharaja Rakai Warak Dyah Manara, beliau kemudian digantikan oleh anak beliau, yaitu Sri Maharaja Rakai Garung. Inilah raja kelima Kerajaan Medang, Sri Maharaja Rakai Garung. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam Prasasti Mantiasih, dinyatakan bahwa pengganti dari Raja Rakai Warak Dyah Manara adalah Rakai Garung. Namun kalau berdasarkan Prasasti Wanua Tengah 3, tercatat bahwa Rakai Garung memerintah setelah Rakai Gula dan sebelum Rakai Pikatan. Rakai Garung tercatat mulai memerintah pada tanggal 24 Januari tahun 828 Masehi sampai dengan 5 Agustus tahun 847 Masehi. Namun pada Prasasti Pengging yang berangka tahun 819 tercatat di dalamnya ada kata-kata Rakian Igarung. Di sini tidak memakai atau belum memakai gelar Sri Maharaja, sehingga Rakai Garung di dalam catatan-catatan sejarah diasumsikan dengan banyak nama. Beliau diasumsikan sebagai Rakian Pataputan Empu Palar. Beliau juga diasumsikan sebagai Semaratungga. Seperti apakah kebenarannya? Karena satu asumsi dengan asumsi yang lain mempunyai pondasi dan alur yang berbeda-beda. Rakai Garung diasumsikan sebagai Rakian Patapan Empu Palar. Beliau tercatat di dalam Prasasti Karang Tengah yang berangka tahun 824 atau dikenal juga dengan sebutan Prasasti Kayumbungan. Beliau juga tercatat di dalam Prasasti Gandasuli pada tahun 832 Masehi. Beliau diasumsikan sebagai Raja Garung. Rakai Garung yang menjadi raja, yang menjadi orang tua dari Empu Panuku atau Rakai Pikatan. Ini adalah asumsi yang dikaitkan dengan dua prasasti tersebut. Namun asumsi ini kemudian dibantah oleh para peneliti yang lain dengan dasar bahwa Rakian Patapan Empu Palar adalah seorang yang datang dari tanah Sumatera yang mempunyai anak tetapi semua perempuan, jadi bukan mempunyai anak yang bernama Empu Manuku atau Rakai Pikatan. Kedua, posisi dari Rakian Patapan saat itu adalah cuman haji atau raja bawahan, sementara Rakai Garung adalah Sri Maharaja. Asumsi yang lain adalah Rakai Garung adalah Semaratungga. Semaratungga adalah anak dari Semara Grawira, di mana Semara Grawira diidentikan sama dengan Rakai Warak Dyah Manara.
Rakai Garung atau Semaratungga diperkirakan mulai memerintah sejak tahun 792 Masehi sampai 835 Masehi. Beliau diasumsikan jika dikaitkan dengan prasasti Wanua Tengah, tercatat bahwa Rakai Garung adalah anak Sang Lumah Ituk atau anak seorang bangsawan yang dimakamkan di Tuk. Kalau dikaitkan dengan prasasti Pengging 819, Rakian I Garung memang di saat itu belum memakai gelar Sri Maharaja, sehingga diasumsikan pada zaman tersebut beliau masih menjadi pemimpin di daerah yang namanya Garung. Dan setelah memimpin Kerajaan Medang, baru beliau bergelar Sri Maharaja. Sri Maharaja Samaratungga atau Samaratungga mempunyai orientasi pengembangan ke dalam. Beliau tidak berorientasi untuk ekspansif. Beliau lebih cenderung untuk mengembangkan ke dalam dan juga mengembangkan ajaran agama, khususnya agama Buddha Mahayana. Di zaman beliau, tepatnya pada tahun 824, beliau menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang dituangkan di dalam prasasti Kayum Wungan tertanggal 26 Mei tahun 824 Masehi. Semaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani yang meresmikan Jinalaya yang indah, yang diasumsikan adalah meresmikan Candi Borobudur. Sri Maharaja Semaratungga yang menjadi Maharaja di daerah Jawa, khususnya di Kerajaan Medang, memimpin Kerajaan Medang dengan sangat bijaksana. Kehidupan keagamaan antara Hindu Siwa dan Buddha Mahayana berjalan sangat dinamis dan juga penuh dengan toleransi. Prabu Sri Maharaja Semaratungga untuk lebih melekatkan hubungan antara penganut ajaran Siwa dan ajaran Buddha Mahayana, maka Semaratungga menerima pinangan dari Rakai Pikatan, seorang pangeran yang beragama Hindu Siwa, untuk menikahi putrinya, yaitu Pramodawardhani. Rakai Pikatan menjadi menantu dari Semaratungga, dan ini membuktikan kehidupan di zaman tersebut penuh dengan toleransi. Di zaman pemerintahan Sri Maharaja Semaratungga, warisan yang bisa kita nikmati sampai detik ini adalah peninggalan pembangunan dari Candi Borobudur, candi termegah dan terbesar bagi penganut Buddha Mahayana yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Candi Borobudur diresmikan di zaman pemerintahan Prabu Sri Maharaja Semaratungga. Diresmikan oleh anak beliau, yaitu Pramodawardhani,
pada tahun 824 Masehi. Sri Semaratungga menerima Rakai Pikatan, seorang pangeran yang berbeda agama, karena Rakai Pikatan adalah penganut ajaran Hindu Siwa. Beliau sebagai menantu yang menikahi putri beliau Pramudawardhani, sementara beliau sendiri dan putri beliau adalah seorang penganut Buddha Mahayana yang sangat taat. Ini adalah bukti contoh nyata yang beliau contohkan kepada seluruh warga masyarakatnya, sehingga kehidupan beragama saat tersebut antara penganut Hindu Siwa dan Buddha Mahayana semakin harmonis. Sri Maharaja Semaratungga juga memberikan contoh buat kita tentang bagaimana hidup berdampingan, penuh harmoni, penuh toleransi. Beliau menerima menantu yang berbeda agama, berbeda keyakinan demi persatuan dalam wilayah kerajaan Medang. Memang tidak ada catatan yang mencatat secara detail kapan Sri Maharaja Semaratungga turun tahta. Namun sejak ditemukannya prasasti Kahulunan yang berangkat tahun 842, di mana Sri Kahulunan telah menetapkan beberapa desa sebagai daerah perdikan untuk merawat kemulan bumi Sambara atau Candi Borobudur. Dengan adanya prasasti tersebut yang berangkat tahun 842, diperkirakan Sri Maharaja Semaratungga bukan lagi berkuasa atau bukan lagi seorang raja. Wassalam.